terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Agenda kita pada hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Oleh sebab itu, karena permohonan sudah diterima, dari pihak pemohon dihadiri oleh siapa? Baik Yang Mulia, pihak pemohon yakni Dr. Muhammad Ahsan Fadilah SHMH hadir secara langsung didampingi oleh kami selaku kuasa hukumnya. Perkenalkan, di sebelah kanan saya Ibu Vidya Aurora Wibowo SHMH, sebelah kiri saya Bapak Maulana Wibiaya SHMH, dan saya sendiri Dimas Mardika SHLLK. Terima kasih Yang Mulia. Baik, kepada kuasa hukum pemohon silakan maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa khusus berita acara sumpah, kartu identitas, dan kartu tanda advokat. Beliau ya, berita acara sumpah. Terima kasih, silakan. Sudah memenuhi unsur-unsur kekhususan sebagaimana dimaksud dalam Sema nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Baik, selanjutnya silakan saudara menyampaikan permohonan saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami akan menyampaikan terkait dengan kedudukan hukum dan juga kerugian konstitusional dari pemohon. Bahwa pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut perubahannya menegaskan bahwa pemohon dalam perkara pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Mahkamah melalui putusan nomor 6 /PU strip 3 /2005 dan putusan nomor 10 /PU strip 3 /2005 telah menetapkan parameter kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pasal tersebut. Bahwa untuk menentukan kedudukan hukum, Mahkamah mensyaratkan adanya kerugian konstitusional yang nyata dan spesifik yang dialami langsung oleh pemohon akibat berlakunya norma yang jijik. Bahwa pemohon dalam permohonan ini adalah subjek hukum perseorangan, yakni Dr. Muhammad Ahsan Fadilah SHMH yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019 sampai 2023, yang merasa hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian terkait kerugian konstitusional, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 6 /PU strip 3 /2005, nomor 11 /PU strip 5 /2007, dan pasal 4 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2021 menetapkan 5 syarat kerugian konstitusional. Pertama, adanya hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. 2. Hak tersebut dirugikan oleh undang-undang. 3. Kerugian bersifat spesifik dan aktual atau potensial. 4. Terdapat hubungan sebab akibat langsung. Dan 5. Kerugian dapat hilang apabila permohonan dikabulkan. Bahwa pemohon sebagai warga negara Indonesia dan Wakil Ketua KPK periode 2019 sampai 2023 memiliki hak untuk dipilih kembali sebagaimana pasal 34 Undang-Undang KPK. Namun perubahan pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia dari 40 tahun menjadi 50 tahun menyebabkan pemohon kehilangan kesempatan aktual untuk mencalonkan diri kembali, sehingga melanggar hak atas kepastian hukum dan kesempatan yang sama sebagaimana dijamin pasal 28D dan pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa ketentuan tersebut juga menimbulkan perlakuan diskriminatif karena hanya pemohon yang kehilangan hak untuk mencalonkan diri, sedangkan pimpinan lain tetap dapat untuk mencalonkan dirinya, bertentangan dengan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, masa jabatan pimpinan KPK yang hanya 4 tahun berbeda dengan lembaga independen lain yang 4 tahun menimbulkan ketidakpastian kedudukan kelembagaan. Dengan demikian, berlakunya pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik, aktual, dan nyata bagi pemohon, sehingga memenuhi syarat legal standing sebagaimana pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan pasal 4 ayat 2 PMK Nomor 2 Tahun 2021. Kemudian terkait alasan permohonan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Ibu Vidya. Baik, izin melanjutkan majelis. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar konstitusional negara hukum Indonesia yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan perlunya perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan penerapan proses hukum yang adil atau due process of law. Menurut John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial yang menolak segala bentuk ketidakadilan dan pengorbanan
jabatan pejabat publik. Menurut Van Vollenhoven, masa jabatan harus memiliki kepastian agar pejabat publik tidak bekerja dalam ketidakjelasan hukum. KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berindependen dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk memberantas korupsi secara luar biasa. Namun, ketentuan pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang KPK menimbulkan persoalan konstitusionalitas karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi kelembagaan terhadap pimpinan KPK. Pemohon sebagai wakil ketua KPK periode 2019 sampai 2023 dirugikan hak konstitusionalnya oleh pasal 34 Undang-Undang KPK yang mengatur masa jabatan pimpinan selama 4 tahun. Berbeda dengan 12 lembaga negara independen lainnya yang seluruhnya memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Perbedaan ini menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, dan ketidakpastian hukum serta berpotensi menurunkan independensi dan wibawa KPK sebagai lembaga penegak hukum. Meskipun penentuan masa jabatan merupakan open legal policy, hal itu dapat diuji secara konstitusional apabila menyebabkan kerugian terhadap hak-hak warga negara sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK nomor 7/PUU/11/2013. Pemohon kehilangan hak-haknya sebagaimana dijamin oleh pasal 28D ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu hak atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama, kesempatan yang setara dalam pemerintahan, dan bebas dari perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, pemohon memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal 34 Undang-Undang KPK inkonstitusional dan menafsirkannya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Kemudian, rekan saya akan membacakan petitum. Baik Yang Mulia, berdasarkan uraian alasan hukum dan bukti yang telah disampaikan, pemohon memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat atau conditionally konstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. 3. Merintahkan agar keputusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum. Bagaimana Majelis Hakim, ada yang memberikan pendapat? Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Yoren selaku ketua panel dari pimpinan sidang, serta Yang Mulia Prof. Alfonda selaku anggota panel. Yang saya hormati Saudara Dimas Radika, Saudari Vidya Aurora dan Saudara Maulana Bibiaya. Selaku kuasa pemohon, Mahkamah telah mempelajari permohonan pemohon sebanyak 21 lembar tertanggal 10 November tahun 2022. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mahkamah wajib memberikan nasihat kepada pemohon. Pertama, Mahkamah mencermati adanya kontradiksi antara posita dan petitum. Dalam posita, pemohon menyatakan batas usia 50 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam petitum justru dimohonkan agar norma tersebut tetap konstitusional dengan tambahan alternatif pengalaman sebagai pimpinan KPK. Hal ini perlu diselaraskan agar tidak menimbulkan inkonsistensi logis. Kedua, terkait legal standing, tidak terdapat persoalan, namun uraian mengenai kerugian konstitusional perlu diperjelas, khususnya hubungan sebab akibat antara norma yang diuji dan kerugian pemohon prinsipal asal Fadilah sebagai wakil ketua KPK. Penjelasan ini penting untuk menunjukkan keterkaitan nyata antara norma dan potensi kerugian konstitusional. Ketiga, pemohon telah mencantumkan putusan MK nomor 7/PUU/11/2013, namun belum dielaborasi, padahal dapat menjadi dasar argumentasi. Pemohon juga disarankan menambahkan rujukan putusan MK nomor 62/PUU/17/2019 guna memperkuat perbandingan antara kerugian konkret dan konstitusionalitas norma. Selain itu, Mahkamah menyarankan agar pemohon melengkapi perbandingan batas usia pimpinan lembaga korupsi di negara lain seperti di Hongkong dan Malaysia untuk memberikan referensi objektif bagi majelis. Terakhir, Mahkamah meminta penjelasan tegas mengenai masa jabatan pemohon prinsipal dan potensi hambatan terhadap hak konstitusionalnya apabila norma tetap berlaku. Demikian hasil Mahkamah disampaikan. Terima kasih Yang Mulia Prof. Anindya. Berikutnya sekarang Yang Mulia Prof. Alfonda, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Profesor Yoren, juga Yang Mulia Hakim anggota panel Profesor Anindya. Kuasa pada saat ini diwakili Bapak Dimas, Ibu Vidya dan Bapak Afif, betul? Betul ya, Mulia. Baik, secara umum permohonan ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK nomor 2 tahun 2021, tepatnya pada pasal 10. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Yang pertama, terdapat pengulangan antara posita angka 5 halaman 10 dan angka 21 halaman 18. Sebaiknya salah satu dihapus agar tidak terjadi yang namanya redundant. Kemudian yang kedua, perlu dicermati potensi nebis in idem karena pasal 29 huruf E sebelumnya telah diuji dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 garing EU strip 17 garing 2019, dan juga sebaiknya perhatikan putusan nomor 37 sampai 39 garing BU strip 8 garing 2010 yang keduanya memiliki keterkaitan. Lalu yang ketiga, menurut saya perlu kejelasan mengenai batu uji yang digunakan. Apakah hanya pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 3 atau seluruhnya ayat 1 sampai dengan ayat 4 agar uraian permohonan itu lebih konsisten. Kemudian yang keempat, saya berpendapat bahwa substansi pasal 34 perlu ditelaah lebih lanjut karena kemungkinan pasal tersebut justru menguntungkan pemohon. Mengingat perubahan terhadap pasal 29 di undangan sebelum pengangkatan pemohon tanpa adanya aturan lainnya. Baik, saya kira itu yang bisa saya berikan. Saya kembalikan pada yang sudah berpesan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Prof. Alfonda. Sedikit dari saya, kuasa hukum pemohon menjelaskan bahwa persoalan ini sebenarnya sederhana, namun menjadi rumit karena posita permohonan yang berputar-putar. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah agar permohonan ini tidak nebis in idem dengan putusan MK nomor 62 tahun 2019, sehingga perlu dibedakan batu uji atau alasan permohonannya. Selanjutnya, pemohon tidak menegaskan ketentuan usia 50 tahun